hadir di sekolah di siang ini dengan tubuh yang sehat. Hari ini kita akan melanjutkan lagi mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ibu jemput semua berdiri. Semua sikap berdoa. Mari tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu akan melaksanakan kembali kegiatan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pimpinlah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Semangat semua belajar hari ini ya. Semangat? Semangat. Walaupun kita siang ini pergantian kelas, silakan dibaca materi kita yang ada di slide. Apa? Tindakan manusia memelihara alam. Silakan membuka buku siswa yang sudah ada pada kalian, halaman 37. Sudah? Baik. Bacaan Alkitab kita nanti kamu akan membuka Alkitab. Silakan dibuka Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Nanti diberi tanda dengan tali merah atau tali biru yang ada di Alkitab. Sudah? Ya. Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Sebelum kita lanjut, Ibu mau izin dulu. Karena Ibu jarak dari siswa agak jauh, bolehkah Ibu buka masker? Boleh? Supaya Ibu suara jelas. Nanti kalau Ibu mau mendekat dengan siswa, nanti Ibu akan pakai kembali. Ya, jelas suara toh? Jelas toh? Jelas. Jadi materi kita tindakan manusia memelihara alam dengan tujuan pembelajaran seperti yang ada di slide ini. Tujuan pembelajaran kita dengan pendekatan saintifik. Apa itu saintifik? Ada 5. Mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Peserta didik, siapa itu peserta didik? Siapa itu peserta didik? Ya, siswa kalian. Kalian harus mampu pertama memahami kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam. Kedua, menerapkan sikap kepedulian terhadap gejala alam. Ketiga, mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim dan gejala alam. Dan yang keempat, menunjukkan kepedulian terhadap iklim dan gejala alam. Ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai melalui pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak semua, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam? Siapa? Tuhan. Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang dapat menciptakan alam. Cuma siapa? Tuhan. Cuma Tuhan Allah. Bagaimana kira-kira Tuhan Allah menciptakan? Caranya? Cara Tuhan Allah menciptakan alam ini bagaimana, Alfa? Dengan cara berfirman. Apa artinya berfirman? Berfirman artinya Allah sendiri yang berbicara. Berbicara, Allah sendiri yang berkata-kata. Hanya mau bilang, kalau orang ke bahasa cuma ada bilang, cuma disebutkan, langsung jadi. Nah, sekarang Ibu bertanya, masing-masing siap jawaban. Apa saja ciptaan Tuhan yang ada di alam ini? Coba intip. Gunung, caca, rumput, lihat. Manusia, jil, laut, berliska. Hewan-hewan, yang kalian sebutkan tadi itu ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada di alam ini. Banyak sekali. Ada gunung,
ada laut, ada pohon-pohon atau tumbuhan hewan. Termasuk kita juga manusia. Seperti yang sudah kalian ungkapkan tadi. Nah, alam yang diciptakan oleh Tuhan Allah ini sungguh amat apa? Sungguh amat baik, sungguh amat indah. Kalau kita berjalan ke pantai, kita akan melihat lautan yang luas, lautan yang teduh, kadang juga bergelombang. Kalau kita pergi ke kebun, kita melihat hutan yang lebat, kita melihat gunung yang tinggi, kita melihat sungai-sungai, bahkan ada juga air terjun. Siapa yang pernah melihat air terjun? Siapa yang pernah bermain di air terjun? Sama dengan Alvar, di kebunnya Alvar ada air terjun, tempat mandi. Kalau kita bermain ke pantai, apalagi kalau kita pergi ke Pulau Sara, kita melihat pasir putih. Luar biasa alam ciptaan Tuhan. Nah, semua pasti sudah pernah berlibur kan? Berlibur ke pantai Sara, ke pantai Alude, ke pantai Bitunuris, pasir putih, ya toh? Nah, kita menyaksikan suasana alam yang sangat indah. Udaranya sejuk, tempat kita boleh bermain. Begitu juga kalau kita ikut orang tua ke kebun. Siapa suka ikut orang tua ke kebun? Ya, Alfa, Derwin, kita semua sering ikut orang tua ke kebun. Kita menyaksikan keindahan alam, panorama alam yang masih hijau, masih sejuk, sangat indah. Itulah kesempurnaan ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Kita masih dapat menyaksikan dari dekat alam yang ada di sekitar kita. Coba kalian perhatikan yang ada di slide. Gambar apa kira-kira yang ada di slide ini? Anak-anak sedang bermain. Coba lihat, begitu gembiranya mereka, begitu senang berlari-lari di kebun, di sawah. Kita di sini ada sawah atau tidak? Tidak ada sawah, tetapi kita punya kebun. Kita bisa bermain-main dengan gembira. Kita masih punya pantai yang luas, yang sejuk. Kalau mau dibandingkan dengan perkotaan, orang-orang yang di perkotaan, mereka sangat suka atau sangat senang dengan suasana alam seperti ini. Karena di kota tidak dijumpai lagi alam seperti ini. Udaranya sudah panas, udaranya sudah kotor, tidak seperti kita. Udara sejuk, menyenangkan untuk bermain, sehingga banyak orang kota yang suka datang di mana? Di pedesaan, di desa. Kita di kota atau di desa? Kita di desa. Kita masih dapat melihat dengan langsung suasana alam yang indah. Nah, mari kita menyaksikan video berikut ini. Selamat pagi ya. Pagi juga Om, kamu baru bangun ya Om? Iya, aku capek. Kemarin piknik di Pulau Sara. Waduh, enak ya di Pulau Sara. Pantainya indah, pasirnya putih dan halus kayak tepung. Iya, pohon-pohonnya rindang, udaranya sejuk, lautnya juga kayak dengan ikan-ikan. Menyenangkan sekali ya berwisata ke Pulau Sara. Iya, kita bersyukur dikaruniakan Tuhan alam yang indah. Semua Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Tuhan sangat baik ya Om. Kapan-kapan ajak aku juga pergi ke Pulau Sara ya. Aku ingin sekali ke sana. Iya, nanti aku ajak. Kamu dapat bermain sepuasnya di sana sambil menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Yes. Ayo kita ke dapur, Ibu sudah memanggil kita untuk sarapan. Oh iya, setelah sarapan kita berdua mau membersihkan teras depan ya. Habis penuh dengan becek. Memangnya kenapa alam semalam banjir ya? Iya Lia, memangnya kamu tidak tahu ya? Aku semalam gak bisa tidur. Biasanya kan rumah kita nggak kebanjiran.
Kenapa ya, Lom? Itu akibat kelalaian kita sendiri. Coba kamu lihat, semua pohon sudah ditebang. Tak ada lagi penahan air. Iya juga ya, Lom. Tak ada pohon-pohon di hutan. Hutan kita sudah gundul. Ditambah lagi, kita sering buang sampah di sungai dan di selokan. Makanya kita kebanjiran. Memangnya ada hubungannya kita buang sampah di sungai dan di selokan dengan peristiwa banjir? Tentu ada ya, air hujan yang turun terus-menerus membuat air sungai dan air di selokan meluap karena tersumbat akibat penuh sampah. Makanya air masuk ke rumah kita. Waduh, bahaya juga ya, Lom. Ya, sangat berbahaya. Kalau begitu, aku tidak mau lagi buang sampah di selokan dan di sungai. Iya, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tidak rusak. Iya. Nah, kira-kira menurut kamu apa yang dipercakapkan oleh Alun dan Lia tadi? Tentang apa? Tentang apa? Banjir. Ternyata di rumah Lia dan Alun, kalau yang dulunya tidak pernah terjadi banjir, sekarang sudah terjadi banjir. Sudah terjadi banjir di lingkungan rumah Alun dan Lia. Nah, sekarang kalau kita memperhatikan, apakah lewat televisi, dengar radio, ataupun barangkali di lingkungan kita, kita sudah melihat lingkungan yang sudah mulai apa? Sudah mulai rusak. Lingkungan sudah mulai rusak. Banyak pohon-pohon yang sudah ditebang secara sembarangan atau secara liar. Banyak sampah-sampah menumpuk di mana-mana. Orang-orang membuang sampah di selokan. Apa itu selokan? Got. Orang-orang membuang sampah di sungai. Nah, itu yang kita lihat akhir-akhir ini. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Coba kalian lihat di layar. Ada gambar 1 dan gambar 2. Coba perhatikan gambar 1. Ini gambar 1 ini apa kira-kira? Pohon-pohon sudah banyak ditebang. Pohon-pohon sudah kering, sudah tidak lagi hijau. Sementara gambar 2 apa? Lihat. Sebentar gambar 2 banyak apa? Banyak sampah di mana? Banyak sampah di ini selokan atau sungai? Coba perhatikan baik-baik. Ini selokan atau sungai? Sungai. Lebar kok dia kalau selokan, kalau got dia kecil, lebih sempit. Banyak sampah menumpuk di sungai. Coba lihat ini. Keadaan yang terjadi di negara kita. Orang sering menyaksikan di televisi atau mendengar berita di radio, membaca di koran, banyak terjadi kerusakan lingkungan seperti ini. Sekarang coba kamu perhatikan gambar 3. Apa yang terjadi dengan gambar 3? Terjadi banjir. Coba lihat mobil, motor. Air sudah meluap sampai di tengah jalan. Pertanyaan bagi kita, apakah ada hubungan sebab akibat antara gambar 1 dan 2 tadi? Gambar 1, pohon yang habis ditebang. Gambar 2, sampah yang menumpuk di sungai. Apakah ada akibatnya terhadap gambar yang ketiga? Ada atau tidak? Ada akibatnya. Ternyata banjir dapat diakibatkan oleh hujan. Banjir diakibatkan oleh hujan. Oleh hutan yang sudah gundul.
sehingga terjadi tanah longsor, terjadi banjir. Air yang banyak itu meluap. Sudah tidak bisa lagi mengalir di sungai. Kenapa tidak bisa mengalir? Karena di sungai sudah penuh dengan apa? Sudah penuh dengan sampah. Karena sudah tidak bisa mengalir di sungai, akhirnya dia keluar kemana? Keluar ke jalan, masuk ke dalam rumah. Itulah yang mengakibatkan terjadi banjir. Ternyata ada kehubungan. Nah, waktunya sekarang kita berdiskusi. Ada 3 pertanyaan nanti akan didiskusikan di kelompok kecil saja. 2 orang, 3 orang. Ya, karena 3 orang saja. Ya, karena hari ini 9 orang yang hadir. Satu kelompok 3 orang. Yang berdekatan saja. Nanti ada 3 pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Yang pertama, mengapa sampai terjadi banjir? Yang kedua, apa akibat banjir? Yang ketiga, bagaimana cara memelihara alam? Silakan berdekatan, masker tetap digunakan. Silakan berdekatan, bukan berdekatan. Ya. Berliska, silakan mendekat, jangan tetap jaga jarak, masker tetap digunakan. Kalian bahas 3 pertanyaan yang ada di layar. Baik, karena sudah, kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, baik. Sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi kelompok 1. Nomor 1. Mengapa terjadi banjir? Karena pohon-pohon sudah habis ditebang. Ya. Nomor 2. Apa akibat banjir? Manusia bisa kehilangan tempat tinggal. Ya. Nomor 3. Bagaimana cara memelihara alam? Menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya. Iya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami yang ketiga dalam diskusi tadi, bagaimana cara memelihara alam. Tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Ada yang menanam pohon, menyiram tanaman, apalagi tadi? Membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, menanam kembali hutan yang sudah gundul. Nah, itu jawaban yang sudah kalian bahas tadi di kelompok. Sekarang waktunya kita membuka Alkitab. Silakan membuka Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 2 ayat 15. Kita akan membaca secara bersama. Bacaan Alkitab ini sudah ada di layar. Kita akan membaca ayat 26 Kejadian pasal 1. Kita lihat di layar saja. Kita mulai ayat 26, 1, 2, 3. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, coba kamu perhatikan, ada kata berkuasa, supaya mereka berkuasa. Jadi Tuhan menjadikan manusia supaya manusia berkuasa atas semua ciptaan Tuhan. Kira-kira apa artinya berkuasa? Apa arti berkuasa? Apakah berkuasa artinya manusia dapat mengambil semua yang ada di alam ini secara bebas, terserah semau kita? Tidak. Berkuasa artinya bukan berarti kita memanfaatkan alam ini sewenang-wenang semau kita, tetapi kita dapat memanfaatkannya dengan baik, secara bertanggung jawab. Secara bertanggung jawab itu contohnya bagaimana? Misalnya kita butuh pohon kayu untuk membuat rumah. Kita tebang pohon itu. Tanggung jawab kita apa? Setelah kita tebang, apa? Menanam kembali. Kita tanam kembali. Itu yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Contoh yang lain, kita suka makan udang di sungai atau di laut. Apakah kita boleh menangkap udang dengan racun? Tidak. Boleh? Tidak boleh. Kita boleh pakai apa jaring. Apa tuh orang bisa bilang lot pasang. Jangan pakai
Racun, karena itu dapat berbahaya juga untuk kita. Kemudian dapat membunuh juga ikan-ikan atau udang-udang yang masih kecil. Jadi harus memanfaatkan dengan bertanggung jawab. Berikut, mari kita membaca Kejadian 2 ayat 15. Ada di slide. Kejadian 2 ayat 15, kita baca sama-sama, mulai. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Cerita tentang Adam dan Hawa orang pernah cerita waktu di kelas 1, di kelas 2. Sekarang sudah di kelas 3, orang masih terbawa, masih cerita lagi. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, tinggal di mana? Di Taman Eden. Mereka berdua diberikan tugas oleh Tuhan Allah. Selain untuk memanfaatkan ada di taman, juga mereka harus menjaga dan memelihara. Nah, menjaga dan memelihara. Kita juga diberikan tugas yang sama, tugas yang sama. Mengusahakan dan memelihara, menjaga dan memelihara, bukan cuma tanggung jawab Adam dan Hawa, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Bagaimana caranya? Nah, contohnya ini yang ada di slide. Yang pertama apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kedua, hindari tebang liar. Ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Kelima, tidak membuang bahan kimia di mana? Di aliran sungai. Keenam, menanam kembali hutan yang gundul. Dan ketujuh, melakukan tebang pilih. Apa itu tebang pilih? Memotong itu pohon harus pilih-pilih. Jangan sembarang, potong jo ini, potong jo ini. Lihat, kalau misalnya dia di lereng yang dapat membuat longsor, boleh tebang atau tidak boleh? Tidak boleh, harus pilih. Nah, ini itu orang bertanggung jawab, mengusahakan dan memelihara. Lanjut. Nah, walaupun manusia sudah diberikan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara, tetapi manusia sering apa? Merusaknya. Apa yang dilakukan oleh manusia? Membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar. Apa lagi? Membuang limbah di aliran sungai. Itu yang tidak boleh. Merusak tanaman tadi. Mengapa tidak boleh? Karena kalau kita menebang pohon sembarangan secara liar, hutan akan jadi gundul, tanah akan menjadi tandus. Kalau kita membuang limbah di sungai, membuang sampah di sungai akan apa? Tercemar, akan kotor tadi. Nah, akibatnya ini terjadi longsor dan banjir. Itu berbahaya untuk kita. Karena itu apa? Stop. Stop artinya apa? Berhenti. Stop, berhenti. Berhenti berarti tidak lagi melakukan. Berhenti menebang pohon liar. Berhenti membuang limbah. Berhenti meracuni ikan. Berhenti membuang sampah di sembarangan, di got, di sungai. Ya, berhenti supaya kita terhindar dari bencana alam apa? Banjir. Nah, ini stop. Nah, ayo kita melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Ini. Mari peduli lingkungan. Mari kita menyiram tanaman. Mari kita memisahkan apa? Sampah plastik. Mari kita menanam pohon. Mari kita membuat resapan air di tanah. Mari kita membersihkan halaman dan lain-lain sebagainya. Itu tanggung jawab kita. Menyiram tanaman, memelihara tanaman, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang
bertanya. Apa Jil? Ada atau tidak? Sudah jelas? Sudah mengerti? Jil sudah mengerti? Sudah. Kalau ada yang ditanyakan silakan bertanya. Ada atau tidak? Jil, ada atau tidak? Tidak. Sudah jelas berarti kan? Karena sudah jelas, ayo sekarang kalian menyatakan tekad. Tekad apa yang harus kalian nyatakan? Aku bersedia memelihara lingkungan. Apakah kalian bersedia memelihara lingkungan? Bersedia. Ya, silakan nyatakan tekadmu itu kepada teman. Teman di samping, boleh berhadapan. Silakan Alfat dengan Delvin. Alfat kembali ke tempat. Alfat kembali ke tempat, berhadapan. Berikan jempolmu kepada teman dan katakan kepada temanmu, aku bersedia memelihara lingkungan. Silakan tunjukkan jempolmu. Aku bersedia memelihara lingkungan. Yang tinggi jempol, yang tinggi jempol. Ya, baik sekali. Masing-masing sudah menyatakan tekad bersedia memelihara lingkungan. Kalau tekad berarti harus dilakukan atau tidak? Harus dilakukan, bukan cuma bilang aku bersedia memelihara lingkungan. Padahal sampah sembarang buang. Padahal tidak pernah siram bunga kekeringan. Kalau sudah menyatakan tekad berarti harus dilakukan. Saya harus memelihara lingkungan. Lingkungan di mana? Lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah, dan di mana saja. Sekarang tunjukkan pesanmu. Selama 5 menit, kalian akan melakukan aksi peduli lingkungan. Selama berapa menit? Belum. Nanti sebentar, Ibu akan kasih waktu. 5 menit sudah kembali ke sini. Ibu mau tunjuk sama yang lebih dulu mau keluar supaya teratur ya. Jangan berkerumun. Sudah semua? Ya. Ada yang di luar? Sudah di dalam semua ya. Baik sekali. Kita baru saja menunjukkan pesona. Selama berapa menit? 5 menit. Kita sudah menunjukkan wujud kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Apa yang dilakukan di luar? Apa tadi? Buang sampah. Lagi? Menyapu. Menyiram bunga. Ya, baik sekali. Bagaimana perasaanmu tadi ketika melakukan aksi 5 menit tadi? Senang. Ya, senang. Karena kita sudah melakukan wujud peduli lingkungan. Nah, sekarang kita akan bernyanyi bersama. Apa lagu apa yang akan kita nyanyikan? Allahku besar. Semua berdiri dulu. Semua berdiri dulu. Kita akan menyanyi Allahku besar. 1, 2, 3. Duduk semua. Terima kasih. Lagu ini menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan Allah yang sudah menciptakan alam semesta. Karena Tuhan itu Allah yang besar, Allah yang Maha Kuasa, dapat melakukan segala sesuatu untuk kita. Nah, waktunya sekarang kita akan evaluasi. Kita akan menguji daya serap kita terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Ada berapa pertanyaan? 5. Ada berapa? 5 pertanyaan. Kamu akan menjawab 5 pertanyaan ini. Setiap pertanyaan atau setiap nomor mempunyai bobot nilai 2. Mempunyai bobot nilai 2 setiap soal. Dari 5 soal ini berarti bobotnya semua ada berapa? 10. Ada 10. Siapa yang dapat jawab dengan tepat itu dapat nilai 100. Tuntas. Tepuk tangan dulu. Ternyata semua tuntas. Berarti semua waktu Ibu menjelaskan materi semua ada perhatian. Semua sudah mengerti.
salut. Tepuk salut. Ya, baik sekali. Terima kasih. Dari materi yang sudah kita pelajari tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa alam adalah ciptaan siapa? Tuhan Allah. Dan manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara. Bahkan juga kita dapat memanfaatkan dengan baik. Bagaimana cara kita memelihara? Kita dapat melakukan hal-hal sederhana. Seperti contohnya, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menyapu halaman, menyiram bunga, dan lain-lain yang banyak kita boleh lakukan. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas di rumah sebelum Ibu tutup pembelajaran. Di sini ada gambar lingkungan, apa kira-kira ini? Lingkungan sekolah. Coba kalian lihat, ada dua anak beraktivitas. Mereka sementara menata, membersihkan lingkungan sekolah. Kalian akan mewarnai gambar ini. Nanti Ibu akan bagi gambar ini. Coba Titip bagi gambar ini. Silakan dibagi gambar ini kepada teman. Coba kalian perhatikan, ada gambar mewarnai. Ibu akan jelaskan dulu dengan cara penilaian. Nanti kalian akan warnai di rumah ini. Teknik penilaiannya ada 3. Apa yang mau dinilai dari gambar mewarnai ini? Yang pertama, kamu akan dinilai kesesuaian warna. Sesuai atau tidak warna yang akan kamu berikan. Misalnya pohon, misalnya daun. Kalau daun warna apa yang sesuai? Hijau. Itu kesesuaian warna. Kemudian kerapian gambar. Kamu akan mewarnai rapi atau tidak? Kotor, termasuk kebersihan. Kebersihan gambar. Jangan sampai kotor, jangan sampai robek. Itu kerapian. Kemudian yang ketiga, kamu akan dinilai keindahan. Keindahan gambar. Indah atau nyanda? Itu gambar yang akan kalian warnai. Sudah paham? Sudah. Nah, nanti kalian bawa di rumah itu, kamu mewarnai. Warnai di rumah. Minggu depan sudah dibawa ya? Minggu depan sudah dibawa. Nah, sebelum kita tutup, kita akan memberikan penilaian dulu. Penilaian terhadap teman. Kita menilai antar teman. Kira-kira teman Lia, menurut Caca, dia punya tanggung jawab atau tidak? Nah, coba perhatikan yang ada di slide. Ada 5 penilaian kepada teman. Kamu akan mencentang dia atau tidak. Contoh, teman saya selalu melaksanakan tugas kebersihan kelas. Misalnya itu menilai Pak Nia. Menurut TV, dia selalu melaksanakan tugas kebersihan atau tidak? Kalau tidak, centang di mana? Tidak. Kalau ya, centang di ya. Paham? Ngerti? Iya. Kamu akan menilai teman, tapi tidak ditulis siapa yang menilai. Cukup tulis nama teman yang dinilai. Oh, nama teman yang saya nilai adalah Berliska. Tulis Berliska ke nama. Nah, ya. Silakan dicentang. Ya, silakan dicentang. Silakan. Berikan penilaian pada temanmu. Teman saya selalu membawa alat tulis sendiri. Kalau sering dia pinjam pensil, pinjam buku, pinjam, berarti tulis tidak. Teman saya selalu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Kalau temanmu itu malas bikin tugas, berarti centang di tidak. Teman saya selalu mematuhi peraturan sekolah. Kalau teman
saya selalu terlambat? Berarti tidak. Teman saya selalu menghormati guru dan pegawai sekolah. Kalau teman saya tidak menghormati, berarti tidak. Ya, silakan. Cepat itu. Cuma tapi teman ini tidak bertanggung jawab. Tidak semua dia. Nah, pastikan ada toh. Silakan tulis teman siapa yang kamu nilai. Ya, silakan dikumpul. Ya. Nanti Bu yang memberikan penilaian. Ini menjadi catatan guru untuk menilai sikap siswa tentang tanggung jawab. Ya, baik, anak-anak semua, kalian baru saja menilai perilaku teman atau sikap teman. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita sampai di sini. Ibu mengingatkan lagi tugas dan tanggung jawab kita untuk menjaga dan memelihara alam atau lingkungan sekitar. Kita dapat melakukan tindakan sederhana seperti yang kita sudah pelajari tadi. Bukan cuma di lingkungan sekolah, seperti yang sudah kita lakukan 5 menit. Atau setiap hari kita lakukan catatan di sekolah. Atau saat giliran kelas, kebersihan. Kita juga dapat melakukan di mana? Di rumah, di lingkungan tempat tinggal kita. Di mana saja kita lihat sampah, ada teman yang sembarang buang sampah, harus kita apa? Kita tegur. Jangan biarkan dia melakukan kegiatan yang tidak memelihara lingkungan. Baik anak-anak semua, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu ucapkan terima kasih. Kita sudah hadir dan mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu jemput semua berdiri. Kita akan berdoa. Ibu yang akan membawa doa penutup, doa mengakhiri pembelajaran kita ini saat ini. Lipat tangan semua, tutup mata. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas karya-Mu, rahmat-Mu yang Engkau curahkan bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Kristen pada materi tindakan manusia memelihara alam. Biar ya Tuhan kami dapat mempraktikkan dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada. Kami mencintai alam ini, memelihara dan menjaga dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami tutup pembelajaran kami pada siang hari ini dengan penuh rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk.